Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Selamat datang di kelas IPS bersama Bu Ruri. Hari ini kita akan belajar IPS bersama-sama. Kita akan membahas tentang masa Hindu dan Buddha. Masa Hindu dan Buddha ini adalah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Agama Hindu dibawa oleh para musafir dari India dan agama Buddha dibawa oleh para musafir dari Tiongkok. Di masa ini ada dua kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Majapahit, yang mana ini adalah kerajaan Hindu, dan Kerajaan Sriwijaya, yang mana ini adalah kerajaan Buddha. Apa sih perbedaan masa Hindu-Buddha dengan masa sekarang? Masa Hindu-Buddha masih sulit melakukan komunikasi jarak jauh, sedangkan masa sekarang komunikasi lebih mudah dan cepat dengan adanya perkembangan teknologi seperti HP, komputer, dan di masa Hindu-Buddha, perjalanan menuju tempat lain masih memerlukan waktu lama dan sulit. Sedangkan di masa sekarang, perjalanan menuju tempat lain lebih cepat dan mudah karena perkembangan teknologi transportasi seperti pesawat terbang, mobil, kereta, dan lain-lain. Di masa Hindu-Buddha, pekerjaan rumah tangga masih menggunakan alat-alat tradisional, sedangkan di masa sekarang, pekerjaan rumah tangga menggunakan alat-alat modern. Di masa Hindu-Buddha, belum ada listrik, sehingga mereka menggunakan obor untuk penerangan, berbeda dengan di masa sekarang yang sudah terdapat listrik. Di masa Hindu-Buddha, makanannya lebih sehat karena diambil langsung dari kebun dan dimasak. Berbeda dengan di masa sekarang yang sudah banyak ditemukan pengawet dalam makanan. Di masa Hindu-Buddha, udaranya lebih bersih karena tidak ada kendaraan bermotor. Berbeda dengan di masa sekarang yang sudah banyak pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Sekarang kita pindah ke tema 7. Nah, lihatlah gambar ini. Gambar ini adalah beberapa kegiatan kesenian yang biasanya ada di pusat kesenian, seperti menari, teater, dan lukisan. Ini adalah beberapa contoh tempat lembaga kesenian yang ada di Indonesia. Lembaga kesenian adalah tempat di mana kalian bisa mengembangkan minat dan bakat kalian dalam bidang seni, dan kalian juga bisa melestarikan budaya dengan ada beberapa manfaat dari didirikannya lembaga kesenian. Yang pertama, untuk melestarikan seni dan budaya. Yang kedua, menunjang dan memotivasi masyarakat dalam mengakomodasi kreativitas yang mereka miliki. Yang ketiga, supaya kita bisa memberikan apresiasi kepada pekerja seni atau seniman dan juga mensejahterakan pelaku atau para pekerja seni. Sekarang kita beralih ke materi yang lain, yaitu tentang kenampakan hutan. Bisa kalian lihat di gambar ini, bagaimana kenampakan hutan Sumatera dari tahun 1990 sampai tahun 2010. Kalian bisa lihat di gambar ini bahwa hutan di Sumatera semakin lama semakin berkurang. Pulau Sumatera ini telah kehilangan 7,5 juta hektar hutan antara tahun 1990 sampai 2010 karena penebangan liar. Ada beberapa dampak negatif dari penebangan hutan secara liar, selain menghilangkan habitat hewan-hewan yang tinggal di sana. Yang pertama, merusak keseimbangan dan kelestarian alam. Yang kedua, menurunkan kemampuan hutan sebagai penghasil oksigen dan penahan air yang dapat memicu bencana alam. Yang ketiga, menurunnya kesuburan tanah. Yang keempat, mengurangi sumber air.
dan terakhir, pemanasan global. Oke anak-anak hebat, cukup sekian materi IPS untuk hari ini. Ada 3 materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya anak-anak hebat. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.